Sampai saat ini PSSI masih disibukkan dengan nasib Patrick Kluivert usai gagal mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun selain itu, PSSI tampaknya juga harus memikirkan FIFA Matchday yang akan kembali digelar pada bulan depan. Saat ini belum ada tim yang terkonfirmasi menjadi lawan timnas Indonesia. Maka dari itu, jika ingin menggelar laga uji coba, PSSI harus memikirkannya mulai dari sekarang. Tujuannya adalah supaya timnas Indonesia bisa segera melakukan persiapan. Untuk lawannya sendiri, saat ini ada beberapa negara yang masih memiliki jadwal kosong di bulan November. Selain negara-negara di ASEAN, ada beberapa negara top dunia yang jadwalnya juga kosong. Misalnya adalah Brasil. Untuk bulan depan, tim Samba belum memutuskan negara mana yang bakal dia lawan. Kesempatan inilah yang harus dimanfaatkan oleh PSSI untuk mencoba membujuk Brasil untuk bermain di Indonesia. Lantas, apakah langkah itu berhasil? Berikut ini adalah prediksinya. Ya, pada bulan depan akan ada lagi pertandingan FIFA Matchday, tepatnya pada tanggal 10 hingga 18 November. Hal inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh setiap tim untuk menjalani pertandingan resmi maupun persahabatan. Salah satu tim yang bisa memanfaatkan momen tersebut adalah Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena perjuangan timnas di babak kualifikasi Piala Dunia juga sudah berakhir, jadi mereka tak perlu lagi bermain di babak tersebut. Soal ini, timnas Indonesia harus memanfaatkannya, hitung-hitung untuk mencari poin FIFA. Karena dalam 2 pertandingan terakhir, Indonesia terus kehilangan poin, sehingga ranking FIFA mereka menurun. Namun sayang, sampai saat ini PSSI belum memikirkan masalah tersebut. Mereka masih sibuk melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Kini dalam waktu dekat, Exco PSSI akan segera melakukan rapat untuk menentukan nasib dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Tapi jika melihat situasi saat ini, tampaknya Kluivert akan dipertahankan. Itu berarti dirinya masih akan memimpin timnas Indonesia bulan depan. Momen yang harus dimanfaatkan oleh Kluivert untuk mendapatkan kepercayaan dari fans Indonesia lagi. Karena saat ini dirinya terus mendapatkan tekanan dari fans setelah gagal memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Soal mendapatkan kepercayaan dari fans, Kluivert tentunya berharap lawan dari timnas Indonesia adalah tim yang berkualitas, bukan tim yang mudah dikalahkan maupun tim yang tidak selevel dengan Indonesia. Karena jika meraih kemenangan saat melawan tim yang berkualitas, maka perlahan kepercayaan dari fans kepada Kluivert bisa kembali lagi. Seakan mereka juga akan lupa tentang kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Maka dari itu, kini menjadi tugas bagi PSSI untuk mencari lawan sepadan maupun lawan yang kualitasnya di atas timnas Indonesia. Brasil bisa menjadi opsi lawan dari timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu media Indonesia yang menyebutkan jika timnas bisa melawan Brasil hingga Argentina di FMD bulan November. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata Indonesia bisa mendapatkan peluang tersebut. Alasannya adalah karena bulan depan timnas Brasil belum mengumumkan tim mana yang bakal mereka lawan di FMD November. Peluangnya pun semakin besar karena Brasil juga mau berkunjung ke Asia. Buktinya pada bulan ini mereka menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan dan timnas Jepang. Soal mengundang tim besar, sebelumnya sudah mendapatkan respon dari Erick Thohir. Bahkan dirinya sudah pernah mengontak Brasil dan mendapatkan respon positif dari mereka. Jika kembali diseriusi oleh PSSI, bukan tidak mungkin bulan depan kita bisa melihat Vinicius meliak-liuk di atas rumput GBK. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brasil, dan Portugal.
Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan setiap tahun. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya? Ini sebuah kehormatan bagi kami. Artinya, pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar, kata Erick Thohir dikutip dari Tempo. Sementara untuk tim lain seperti Argentina, tampaknya tidak akan diusahakan oleh PSSI. Karena sebelumnya mereka sudah datang ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Maka dari itu, lebih baik mengundang tim besar lain yang belum pernah datang ke tanah air. Misalnya adalah Maroko. Jika kita perhatikan, Maroko tidak memiliki jadwal di bulan November. Karena mereka akan kembali bermain di bulan Desember pada ajang Piala Arab. Jadi jika PSSI mau, bisa saja mereka melobi Maroko untuk mau bermain melawan Indonesia. Malaysia bisa menjadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Jika ingin lawan yang lebih santai, Indonesia bisa memilih timnas Malaysia. Alasannya adalah karena bulan depan Malaysia cuma menjalani satu pertandingan, yakni melawan Nepal di babak kualifikasi Piala Asia. Maka pertandingan satunya bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menjajal kekuatan Indonesia. Hitung-hitung, itu bisa menjadi ajang pembuktian siapa yang terbaik, apakah Indonesia maupun Malaysia. Karena selama ini kedua fans terus berperang di media sosial. Sayangnya jika itu terjadi, Malaysia tidak akan menurunkan skuad terbaiknya. Mengingat 7 pemain andalan mereka saat ini tengah menjalani hukuman akibat skandal dokumen palsu. Berbeda dengan timnas Indonesia yang kemungkinan besar menurunkan skuad terbaiknya. Soal melawan Malaysia, sebelumnya juga mendapatkan komentar dari Erick Thohir. Bahkan dengan jujur, Ketua PSSI itu sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia di lapangan. Sepertinya kita juga sudah kangen melawan Malaysia, sudah cukup lama, tes nyali. Kalau itu Malaysianya mau, kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa, lain kali. Mungkin tahun depan, kata Erick Thohir pada media. Lebih baik melawan Brasil dibandingkan lawan Malaysia. Jika harus memilih, fans Indonesia pastinya mendukung timnas untuk melawan Brasil saja ketimbang Malaysia. Alasannya, karena Brasil adalah lawan yang pas untuk uji coba mental serta pengalaman berharga yang bisa didapatkan oleh para pemain. Bagi fans, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melihat bintang timnas Brasil bermain di GBK. Seperti contohnya Alisson, Raphinha, Vinicius Junior, hingga Estevao, wonderkid Chelsea yang sebelumnya sudah pernah bermain di tanah air. Jika pertemuan antara Indonesia melawan Brasil terlaksana, pasti membuat legenda Brasil memberikan dukungan. Salah satunya adalah Ronaldinho. Mantan pemain Barcelona itu sebelumnya kagum dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Kekaguman itu dirasakan Dinho waktu berkunjung ke tanah air beberapa tahun yang lalu. Pengalaman yang luar biasa, atmosfernya luar biasa. Akhirnya saya bisa memiliki kesempatan untuk mengenal pemain-pemain yang ada di sini karena mereka memperlakukan saya dengan baik dan dengan banyak respect. Saya ucapkan terima kasih. Saya merasa budaya Indonesia cocok untuk saya, kata Ronaldinho dikutip dari Kompas. Lebih lanjut, PSSI saat ini memang belum menentukan lawan yang akan dihadapi Indonesia bulan depan. Namun semoga saja mereka bisa memanfaatkan situasi saat ini untuk berani mendatangkan timnas Brasil.
Jika Brasil tidak bisa, mereka bisa mendatangkan tim lain yang kualitasnya tidak kalah, entah itu Maroko maupun negara-negara lain yang belum memiliki jadwal bulan depan. Jadi itulah prediksi soal lawan dari timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan depan.